Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 5 Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Ada 3 subpokok bahasan yang dibahas dalam bab 5 ini, yaitu subpokok bahasan A, makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Subpokok bahasan B, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan subpokok bahasan C, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur kebudayaan menurut C. Klukon. Yang sudah kita bahas itu adalah sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas yang kedua, yaitu sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang pertama kita bahas masyarakat atau society, artinya sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup di mana sebagian besar interaksinya itu adalah antara individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Sedangkan organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan itu adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kesamaan kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi kemasyarakatan saat ini telah tumbuh berkembang seiring dengan era reformasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Sebagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dengan berbagai karakteristik visi dan misinya masing-masing. Organisasi kemasyarakatan turut serta membangun negara ini melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan semakin banyaknya ormas yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional. Setiap ormas dengan berpegang teguh pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, maka seharusnya menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok dan organisasinya, sehingga perselisihan atau bentrokan antar ormas akan dapat dihindari seminimal mungkin. Yang selanjutnya yang kita bahas, yang ketiga adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat ini merupakan kunci berkembangnya sebuah peradaban. Semakin mudah manusia menguasai alam, sehingga semakin tinggi peradaban manusia tersebut. Sistem pengetahuan umumnya itu bisa diperoleh dengan berbagai cara, yaitu ada formal, informal, dan non-formal. Secara formal,
pengetahuan itu diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, lembaga legal terstruktur dan terorganisir melalui institusi seperti sekolah, akademi, atau universitas. Kemudian secara informal, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui lingkup semi formal, seperti melalui lembaga-lembaga kursus. Dan secara non formal, yaitu pengetahuan diperoleh secara otodidak, yaitu melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain. Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah terciptanya berbagai kecurangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan, seperti nyontek pada saat ulangan atau ujian. Kemudian ada jual beli kunci jawaban atau jual beli ijazah tanpa mengikuti pendidikan yang semestinya, atau menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Kemudian unsur kebudayaan yang keempat itu namanya bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan baik lisan, tulisan maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa ini merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan-aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dengan bahasa itu. Hakikat bahasa ini tidak lepas dari individu, kelompok individu atau masyarakat yang memiliki bahasa tersebut. Demikian pula secara sosial dapat dikatakan bahwa bahasa itu terus-menerus mengalami fungsi sosialnya di segala bidang. Bahasa sebagai wadah dari perilaku dan aktivitas masyarakat, di samping fungsinya sebagai alat komunikasi bidang sosial, ekonomi, politik, perdagangan, teknologi, sains, transportasi, dan sebagainya. Bahasa juga diperlukan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala perlambang kebudayaan antar anggota masyarakat. Bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Bahkan boleh dikatakan masing-masing entitas yang satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa peranan yang lain. Maksudnya bahwa untuk belajar suatu budaya dari sekelompok masyarakat, maka seseorang harus menguasai bahasa dari sekelompok masyarakat tersebut. Kemudian unsur yang kelima itu adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi kelompok masyarakat tersebut. Sistem mata pencaharian juga sering disebut dengan sistem ekonomi yang bisa dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu berburu, kemudian menangkap ikan, bercocok tanam di ladang, kemudian bercocok tanam menetap, peternakan, perdagangan, bidang jasa. Nah, permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian saat ini itu di antara masih banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang ilegal atau yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti perampokan, pencurian, perdagangan barang-barang terlarang, dan lain sebagainya. Kemudian unsur keenam yang membentuk kebudayaan menurut Lukon ini adalah sistem teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup ini adalah merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah. Sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Di hal ini sering disebut dengan teknologi yang perkembangannya mempengaruhi sistem sosial budaya lainnya.
Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi ini berasal dari perkembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas alat-alat produktif, kemudian alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi, kemudian wadah atau tempat barang untuk menaruh kebutuhan, satu makanan dan minuman, yang kelima pakaian dan perhiasan, kemudian perumahan dan senjata. Salah satu masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan ini adalah banyaknya barang-barang, peralatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri. Hal ini merupakan tantangan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk terus berupaya agar dapat memproduksi sendiri kebutuhan kita, bahkan dapat mengekspor ke luar negeri. Perkembangan yang sangat mencolok dalam bidang teknologi saat ini adalah teknologi informatika. Dengan perkembangan teknologi informatika ini, tidak ada lagi batas waktu dan negara. Peristiwa apapun yang terjadi di suatu negara akan dapat langsung real time kita ketahui melalui internet, televisi, dan sarana-sarana informatika lainnya. Kemudian unsur yang ketujuh adalah kesenian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni itu adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Menurut William Haviland, seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dan kebudayaan tertentu. Jadi seni ini merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni terwujud melalui keterampilan dan daya kreativitas manusia dalam bentuk karya yang bersifat indah dan simbolis. Nah, seni ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada seni rupa yang terdiri dari seni lukis, seni patung, seni ukir, kemudian ada seni sastra yaitu puisi dan prosa, kemudian ada seni pertunjukan, ada seni tari, drama, ada teater, seni musik. Di setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan dan adat istiadat sendiri yang diaplikasikan dalam bentuk kesenian dengan tujuan untuk keeksistensian dari daerahnya. Permasalahan yang muncul di dalam unsur kesenian ini diantaranya adalah sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya ini tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Nah, walaupun sebagai ekspresi jiwa, emosi, dan ide seseorang atau sekelompok orang, namun harus tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga tidak memunculkan masalah baru yang dapat mengganggu ketertiban umum. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sub pokok bahasan C, yaitu upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.